warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Joag Channel. Jangan lupa like and subscribe. Ini kita sudah dengan pengurus kelenteng apa kok namanya? Holakyong, Di kelenteng Hoilakyong. Nah ini dengan kau apa? Pak Biokong, pengurus kelenteng Holakyong. Nah ini Pak Biokong, udah pengurus kelenteng ini. Dan juga dengan Bang Aga Handoko, komunitas historika Bekasi. Nah ini kita sekarang ada di kelenteng di kota Bekasi. Kita ingin mengupas sejarah kelenteng ini yang berdiri sekitar 1700-an Bang ya. Ya kok. 3 abad setengahan, 300 tahunan. Nah, di kota Bekasi ini ada pasar, pasti ada kelenteng. Ya kok, sejarah berdirinya kelenteng ini gimana kok? Kalau sejarahnya dengar orang tua ya, dulu-dulunya orang tua kata gini, dulu kan nggak ada perdagangan kan, ceritanya dari perdagangan, istilah kan angkutan dulu nggak ada angkutan, jalannya kan menjalani dari air ya. Nah, terus sehingga banyak kan orang Tionghoa itu kan khususnya kan perekonomian, perdagangan ya. Nah dia sehingga sampai di kota Bekasi ya. Nah dia masih satu katanya membawa suatu rupang itu atau patung ya. Sehingga dia minta berkah keselamatan sampai di sini. Nah dia cari tempat lahan. Ya lahan hingga-hingganya kan zaman dulu mah kan nggak ada tuh, ini tanah saya, dia ngagarap ceritanya. Yang garap-garapnya ya kena atas budi luhur dewa itu kan. Nah terus dia rawat. Nah dia rawat-rawat dia mencari keturunan dari marga mana. Tuh akhirnya dari marga ini, nah ini untuk perkenalan marga kan. Banyak kan orang Cina kan marga. Oh ini saudara gua nih, ini saudara gua. Nah sampai terus ke situ-situnya. Nah, akhirnya ini kan disebut kelenteng ini untuk pertemuan marga-marga orang Tionghoa. Jadi itu untuk apa, persaudaraan, tali persaudaraan. Nah asal usulnya kelenteng ini begitu. Kan namanya peran orang Tionghoa juga untuk kemerdekaan Indonesia kan perannya sangat ini juga, itu sangat membantu juga pada waktu zaman perjuangan ya kok. Nah ini berdiri sekitar tahun berapa kok? Nah, dengar-dengar sih ya banyak orang tua kita tanya, wah gua dulunya yang udah ada, yang udah tua-tua yang umurnya 90-80, wah dulunya udah ada ya, perkiraan 3 abad setengah. 1700. Nah, ya kira-kira gitulah. Karena kan yang saya sayangin kan peninggalan cuma satu, nah, uungan aja sama balok ini. Yang depan Ya ya. itu uungannya begini ya, Berarti itu asli. asli sama nih balok. Kalau yang lain sih udah renovasi semua lah. Wah, yang pertama membangun kelenteng ini yang bawa itu, yang tadi kan bawa patung ya. Oh, nah yang bawa patung itu siapa itu? Itu dari Cina asli. Justru kan jadi persinggahan dari disebut tuh Teluk Buyung. Kali Bekasi. Nah, Teluk Buyung kan itu awalnya tadinya kan lautan. Teluk Kangsan, Teluk Pucung itu awalnya itu laut. Iya. Tuh, jadi persinggahan dagangnya nah itu di kota Bekasi ini jalan melalui jalan air. Iya. Ceritanya itu. Nah, dulunya ini yang sini kan bekas rumah kita. Emang ini dulu kebun semua. Kebun semua ini. Udah kayak hutan lah modelnya. Nah sekarang Bang Aga Handoko bisa jelasin nih tentang analisa Bang Aga berdirinya kelenteng ini kan 100 tahunan, berdiri sekitar 1700-an ya. Nah bisa dijelasin Bang Aga, analisa Bang Aga gimana gitu? Kalau bukan di Bekasi sebenarnya sih, di Indonesia ini rata-rata ketika ada pasar biasanya pasti ada kelenteng. Ada kali kelenteng banyak kan dekat. Iya, pasar pasti ada kelenteng. Nah itu di mana-mana. Di Cibarusah ada pasar kelenteng. Di Cikarang pasar kelenteng. Ini juga. Nah rata-rata itu semua, hampir semua di mana-mana. Karena kenapa bisa begitu? Karena orang-orang keturunan Tionghoa kan biasanya aktivitasnya di perekonomian, perdagangan. Mereka itu berdagang, terus untuk memudahkan beribadah juga membangun kelenteng buat tempat beribadah. Biasanya selalu begitu di mana-mana ya. Terus mengenai tadi
Bapak bilang bahwa membawa batu, ini sama kayak di Cibarusa. Di Cibarusa juga sama, itu ada dari Tionghoa, langsung membawa batu dari sana. Kalau di Cibarusa kan Bapak Tanah Asyat, namanya Bapak Tanah Asyat, membawa batu dari Tionghoa langsung di sana. Iya, dari Cina. Ketika ini tadi Bapak cerita, sama juga berarti selalu begitu ya, metodenya dari Cina daratan datang ke sini bawa batu terus mendirikan kelenteng. Nah, hubungannya dengan masyarakat itu biasanya itu sudah berbaur. Seperti di Cibarusa itu orang-orang Tionghoanya sudah ngomongnya bahasa Sunda. Kalau di sini kan kelihatan dengar-dengar udah kayak orang Betawi ngomongnya kan. Udah Betawi banget udah. Nah, udah membaur, biasanya udah membaur. Dan dari zaman revolusi juga ya sama, udah apa sebutnya ikut berjuang juga, berjuang dalam bentuk biasanya dalam bentuk dana, donatur. Biasanya dalam bentuk donatur. Begitu Bang Wawan. Sekilasnya dari saya. Nah, dulunya sih ya, kalau cerita dulu sih, sini Kenteng memang banyak untuk tempat penembaan ada. Nah, dulu kan ada semacam, kita kan tinggal di Tanah Jawa. Ya, Tanah Jawa itu nggak orang nggak melupakan ya, semacam kayak mbah-mbah atau eyang gitu ya. Dulu kan ada sini, dipanggilnya Mbah Japra. Sama. Nah, tuan rumahnya itu Mbah Japra. Kalau di sini kan kalau dari Tionghoanya, nah Kongco yang tiang ti gitu ya. Karena zaman Mbah Japra itu zaman perjudian. Nah, kita itu zaman perjudian terlalu rame sekali lah. Jadi pengurus ini kurang seneng. Oh iya, iya. Kena nanti nama Holai Kyong jelek. Tadi cerita ada hubungannya dengan leluhur, kayak segala macam Marga. Bukan marga. Jadi leluhur adat orang sini, orang Jawa, Pulau Jawa. Di sana kalau di Cibarusa malah ada yang suka berjarah. Iya, betul. Pak. Jadi dia mau datang ke kelenteng itu bukan orang Tionghoa, bukan orang Muslim, orang Banyak. dia datang ke kelenteng berjarah. Misalnya ada pengen apa gitu. Nah, kalau di sini sendiri bagaimana, Pak? Nah, dulu sih ya di sini aja sekarang ya, biarpun dia ini kan bukannya agama. Kelenteng itu kan bukan agama. Jadi kan kebudayaan, satu lagi emang leluhur ya. Banyak orang pribumi aja yang kemari. Iya, sama. Banyak sekali. Itu. Jadi dia udah mengerti. Karena kan ini bukan agama, leluhur lah gitu. Rahmat lu kata apa? Ya intinya kita sebagai orang Indonesia emang kudu menghargai jasa-jasa leluhur. Ya kan, tanpa ada leluhur nggak bakalan ada kita. Itu jangan sampai lupa kita sama leluhur. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol sama Engko, sama Bang Aga. Kita alhamdulillah dipersilahkan masuk di kelenteng ini. Ini kelenteng bersejarah yang ada di Kota Bekasi. Ini ada kaitannya dengan pasar lama ya, pasar lama proyek. Alhamdulillah masih terawat rapi, masih terpelihara. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sekian, sampai di sini dulu. Nanti kita bertemu di segmen berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan ya, bebas ya. Ya, siap. Ya.